warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tina Utari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tema mengenai perhatian Al-Quran dalam masalah ekonomi. Masalah ekonomi seringkali didengar dan dibahas di seluruh dunia. Permasalahan ini dapat memunculkan dampak yang begitu besar. Karena itu, begitu pentingnya masalah ekonomi dalam kehidupan dan kebutuhan manusia, maka Allah melalui Al-Quran memudahkan dan membuka jalan-jalan bagi manusia untuk mencari harta, yakni namun tidak melupakan dan menjaga kehormatan agama dan tetap melaksanakan ibadah secara ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang tertuang dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Eksistensi Al-Quran terhadap perkembangan ekonomi merupakan suatu hal yang krusial bagi kehidupan manusia. Hal ini merupakan akses penyokong dalam menjalani hidup, kemudian di dunia yang akhirnya akan menuju ke akhirat. Umat manusia dikaruniai dan diberkahi oleh Allah kemampuan akal untuk berpikir agar digunakan mengolah sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai penunjang kebutuhan manusia, lalu bekerja keras agar sesuatu barang yang diinginkannya agar terpenuhi, sehingga hal itu pun juga terpenuhi pula jasmani dan rohaninya. Salah satunya dengan menawarkan jasa atau dengan melakukan sistem jual beli perniagaan. Nah, segala upaya tersebut yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Namun, dalam melakukan aktivitas atau tindakan manusia dalam melakukan transaksi ekonomi harus berada di bawah sistem yang Qur'ani, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, hendaknya segala sesuatunya pun harus berangkat dari Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail ataupun rinci mengenai sistem ekonomi Islam, seperti bagaimana cara memproduksi barang, bagaimana cara mendistribusikannya, ataupun bagaimana cara memasarkannya dan sebagainya. Namun di dalam Al-Quran hanya terdapat nilai-nilai secara universal agar nantinya bisa dikaji ulang, kemudian diformulasikan sesuai konteks yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Al-Quran cukup memberikan clue atau petunjuk sebagai acuan atau batasan mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam contohnya, di dalam Al-Quran seperti sistem riba merupakan praktek yang dilarang karena menimbulkan kesengsaraan dari sebelah pihak. Hal mengenai sistem riba terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-39, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan
untuk menambah harta manusia sesungguhnya tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Al-Quran melarang sistem riba karena menimbulkan kerugian yang begitu besar pada korban dengan menambahkan dan meninggikan suku bunga secara terus-menerus sehingga korban tak lagi mampu membayarnya. Moral value dalam Al-Quran adalah menjauhkan kegiatan yang merugikan dengan menggantinya dengan sistem mudharabah atau sistem kerjasama tolong-menolong antara kedua belah pihak bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keuntungan yang berpegang pada keadilan. Jika menilik kembali pada Quran surat Ar-Rum ayat ke-39, dimaksudkan bahwa jika ingin menambah nilai suatu barang atau harta, yaitu lakukanlah zakat atau berinfak di jalan Allah. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.